Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, yang saya hormati para kiai, ibu nyai, para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah, terutama takmir Masjid Al-Falah Gembong, Kampung Santri. Nggih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sore ini kita sudah berada di hari yang ke-3. Hari yang ke-3. Insyaallah 27 hari lagi hari raya. Benar ya? Di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan sore ini tetap mendapatkan ma'unah, tetap mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadikan kita menjadi insan yang istiqomah di dalam beribadah, istiqomah di dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan menjadi generasi penerus perjuangan agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini anak-anak puasa semua ya? Alhamdulillah. Mulai dari kecil sudah harus dilatih untuk berpuasa. Karena berpuasa itu adalah merupakan ibadah yang perlu latihan. Kalau tidak dilatih sejak dini, sejak kecil, nanti tidak akan menjadi kebiasaan, artinya berat. Alhamdulillah, sore ini kita akan meneruskan pengajian kitab Nasaihul Ibad yang kemarin 2 hari sudah dibuka muqaddimahnya oleh Ustadz Faizin ya. Untuk itu sebelumnya marilah kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, dan juga terutama mu'alif hadzal kitab Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Dan juga Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa khulafaihi wa ulamaihi wa syuhada'i wa sallam ajma'in wa la hadrat jami' ar-rahi abaihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karabin wal muttaqin qurra'il mukhlisin wa a'immatul muhaddithin wal mufassirin wal musannifin wal mu'allifin khususan mu'allifil kutub allati ta'alamnaha wa 'alamnaha wala hadratu jami' arwah sadatin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum
وجميع بقية الصحابة والقربة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم لهم بإحسان إلى يوم الدين. شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. والحضرات سلطان الأولياء الشيخ مولانا محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. جميع أولياء الله نما كانوا خوصا أو دسا فإن دسا خوصا سيد أحمد رمضان سنن عمبل وأصولهم وفرهم مشايخهم من حضرات المؤسس جميع نهضة العلماء الشيخ هاشم أشعري وعوانه وإخوانه ومشايخه من حضرات المشايخين سيد المرحين ولا حضرات جميع روح آبائنا وأمهاتنا جداتنا ولا حضرات خصوصا خاصة مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي والشيخ العليم العلامة الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الشافعي الشيخ بن حجر العسقلاني نفعنا بهم بعلومهم في الدارين آمين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, sore ini kita sudah buka dengan bacaan suratul Fatihah. Untuk itu marilah kita tata niat kita untuk mengkaji ilmu yang sudah ditulis oleh beliau Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus, niat karena Allah ingin thalabul ilmi, kita nanti akan mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah. Amin Allahumma amin. Jadi ngaji itu paham itu nomor sekian. Kadang-kadang yang baca itu juga belum paham, apalagi yang mendengarkan. Ya mudah-mudahan paham. Walaupun pahamnya nomor yang kesekian, kita sudah punya niat thalabul ilmi, niat pados ilmu, niat golek ilmu. Kalau sudah punya niat dan kita sudah berangkat, sudah jalan, sudah berkumpul di tempat seperti ini, insya Allah Allah akan tulis pahala yang besar, yang luar biasa. Bahkan barang siapa yang berjalan menuju tempat ilmu untuk mencari ilmu, itu sama dengan dia berjalan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang berangkat, yang berjalan menuju tempat ilmu untuk mencari ilmu, benar-benar statusnya OTW ke surga. Amin Allahumma amin. Masyarul hadirin, para ustadz, para anak-anakku semuanya yang hadir, mari kita lanjutkan, yaitu di babus sunai. Ya, babus sunai. Utawi iki iku bab mertelaken perkara kang bangsa loro. Itu kalau dimaknai secara al-Jawi. Syekh Nawawi kan al-Jawi. Karena orang Jawa dulu, guru-guru kita memberi makna seperti itu. Jadi babus sunai utawi iki iku bab hadza babus sunai.
utawi iki iku bab mertelaken perkara kang bangsa loro. Jadi sunai, sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Sulasi berarti bangsa telu. Rubai berarti bangsa papat. Artinya 4-4. Sunai berarti 2-2. Atasipun apa? Bab yang ada di bawah ini adalah menerangkan perkara 2-2. Jadi 2 perkara. Mari kita lihat nanti ada apa dengan 2 perkara tersebut atau bagaimana penjelasan tentang 2 perkara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi lan iku ing dalem babus sunai salasuna utawi ana 30 apane mau idzatan pituture. Di dalam bab sunai ini memuat 30 nasihat, ya, 30 nasihat, 30 pitutur, wejangan. Jadi di dalam bab sunai ini ada 30 nasihat. Ya, bisa ditulis kalau yang bawa buku, bawa pulpen. Jadi di bab sunai ini terdiri 30 nasihat. Arbaatun utawi kang papat iku akhbarun piro-piro hadis. Nah, dari 30 itu yang 4 terdiri dari beberapa hadis. Hadis itu adalah akwalnya Rasulullah atau dawuh-dawuhnya Rasulullah. Termasuk af'alu Rasulullah, pekerjaannya Rasulullah juga hadis. Termasuk pengakuannya Rasulullah juga hadis. Kita lanjut saja. Wal baqi utawi kang keri sisanya, adapun sisanya iku atharun piro-piro dawuhe sahabat. Nah, sisanya kata-katanya para sahabat atau pengucapnya sahabat. Wa na'ni lan ngarepaken sapa ingsun bil akhbari kelawan pira-pira hadis, ngarepaken aqwalan nabiyyi ing pira-pira dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikehendaki mu'alif, yang dimaksud dengan akhbar tadi yaitu akwalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dawuh-dawuhnya, sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Paham ya? Jadi yang dimaksud akhbar tadi apa? Dawuhnya Kanjeng Nabi atau sabdanya Rasulullah. Itu namanya apa? Namanya apa? Akhbar. Ya, atau yang terkenal hadis. Hadisnya Kanjeng Nabi, hadisnya Rasulullah. Ada akhbar, ada hadis. Nah, itu isinya dawuh-dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil athari ay wa na'ni bil athari, yang dimaksud musannif dengan athar aqwala sahabati ing pira-pira dawuh sahabat wa tabi'in lan dawuh wong kang manut sahabat. Nah, yang dimaksud athar, yang dikehendaki athar adalah kata-katanya para sahabat, kata-katanya para tabi'in. Ya, sahabat itu siapa? Santrinya Rasulullah. Ya, jangan bingung ya. Sahabat itu siapa? Santrinya Rasulullah.
Rasulullah. Jadi orang yang pernah ikut ngaji dengan Rasulullah, yang pernah ikut duduk dengan Rasulullah, yang pernah bertemu dengan Rasulullah, itu namanya sahabat, tapi dalam keadaan iman. Ya, betul. Dalam keadaan iman, ketemu Rasulullah dalam keadaan iman. Ikut di majelisnya Rasulullah, sholat bersama Rasulullah, iman kepada Rasulullah, itu namanya sahabatnya Rasulullah. Kalau tidak beriman ya bukan sahabat. Ini syaratnya yang beriman. Jadi misalkan ada orang yang bertemu Rasulullah tapi tidak beriman, walaupun itu saudara, seperti siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu siapa lagi? Ya, bertemu dengan Rasulullah, bahkan saudaranya, orang tuanya Rasulullah, tapi tidak beriman, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman bahwa Rasulullah itu nabi, ini tidak disebut sahabat. Wa tabi'in, dan kata-katanya para tabi'in. Tabi'in itu santrinya sahabat. Jadi tidak bertemu Rasulullah, tapi bertemu dengan sahabatnya Rasulullah. Namanya apa? Namanya apa, nak? Ayo, coba saya ulang, ya biar masuk. Tabi'in itu adalah muridnya sahabat. Siapa? Muridnya sahabatnya Rasulullah. Tidak bertemu Rasulullah, bertemunya para sahabat. Namanya apa? Tabi'in. Namanya tabi'in. Ada tabi'in, muridnya tabi'in, namanya tabi'in. Muridnya lagi namanya tabi'in. Muridnya lagi namanya tabi'in. Terus ya, sampai para ulama-ulama, para kiai-kiai, termasuk sampai Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani yang mengarang kitab ini. Ya, ini termasuk ulama penerus para sahabatnya Rasulullah, para tabi'innya Rasulullah, dan insya Allah kita semuanya yang belajar membaca kitabnya akan memahami isinya, insya Allah mudah-mudahan diakui sebagai pengikutnya. Amin Allahumma amin. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhu mongko iku setengah saking babus sunai aifal maqalatul ula, tegese mongko utai dawuh kang pertama, minal munabbihati saking pira-pira pitutur as-sunaiyati kang bangsa loro, iku mahadits ruya kang den riwayataken apa ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sunai, bab yang bangsa yang sebangsa dua, yang ada dua ini, yaitu kata-kata yang pertama yang menjadi pengingat, mau'idhah yang menjadi pengingat, nasihat yang menjadi pengingat. Yang pertama yaitu hadisnya yang diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu, rupane ing sak temene Kanjeng Nabi ku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, sesungguhnya Rasulullah bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Ini hadisnya. Yang pertama, khoslatani utawi perkara loro. Ya, tadi kan
dibabkan ada 2 perkara. Ini isinya ya sesuai dengan babnya. Ada 2 perkara. La syai'a iku la syai'a ora ana suwiji-wiji iku maujud. Afdalu iku kang luweh utama minhuma tinimbang saking khoslatani. Ada 2 perkara yang tidak ada sesuatu apapun yang lebih utama membandingi 2 perkara tersebut. Jadi keutamaan 2 perkara ini tidak ada sesuatu apapun yang bisa membandinginya. Apapun, berarti dunia seisinya. Tidak ada yang bisa membandingi 2 perkara ini. Yang pertama, al-imanu rupane suwiji, iman billahi kelawan Gusti Allah. Sing nomor 1. Yang pertama nggih menika iman dhateng Gusti Allah. Wan naf'u lan kang kaping pindho yaiku aweh manfaat, memberi manfaat lil muslimina maring pira-pira wong Islam. 2 perkara yang paling utama yang tidak bisa diungguli keutamaannya, tidak bisa dibandingi keutamaannya. Yang pertama yaitu iman dumateng Gusti Allah. Apa anak-anak? Iman kepada Allah. Ada 2 perkara yang keutamaannya tidak ada yang bisa membandinginya. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata iman kepada Allah ini adalah paling tinggi nilainya. Allah sudah berikan ini insya Allah, dan kita pastikan berada di sanubari kita, terutama yang hadir dan semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah sudah tanamkan pada jiwa kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kita sudah mempunyai suatu nikmat yang luar biasa, yang nikmat itu membandingi dunia seisinya. Bahkan andaikan seseorang punya harta dunia yang banyak, rumah yang megah, uang yang melimpah, ya, kendaraan yang mewah, hartanya banyak, tapi kalau tidak punya yang satu ini, ya, apa? Iman kepada Allah. Kalau tidak punya iman, dia tidak bisa dikatakan kaya lagi, tapi dia adalah orang miskin. Karena tidak ada artinya harta sebanyak apapun jika tidak punya keimanan. Maka iman ini mahal, tidak bisa dibeli oleh uang. Iman ini mahal, tidak bisa ditukar dengan emas berlian, dengan apapun yang mahal. Dan ini yang bisa memberi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan iman kepada hambanya hanya kepada hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang tidak dipilih oleh Allah, ya tidak diberi keimanan. Walaupun itu dekat dengan Nabi, seperti yang saya sebutkan tadi, saudara Nabi, tapi tidak dipilih oleh Allah, ya tidak beriman kepada Allah. Siapa tadi namanya? Abu Lahab. Iya. Dan abu-abu yang lain yang tidak punya iman, berarti tidak dipilih oleh Allah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman di atas segala-galanya. Dan Allah sangat menyayangi kepada hambanya yang beriman. Termasuk bulan ini, bulan Ramadan, Allah juga menyayangi hambanya yang beriman, yang Allah sudah abadikan panggilannya di dalam Al-Quran.
yang sering dibaca oleh kita semua, sering kita dengar terutama di bulan Ramadan. Ayat yang menerangkan tentang kewajiban puasa bulan Ramadan. Ya, hafal semua ya anak-anak? Coba kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hafal ya? Shadaqallahul azim. Jadi di sini, di ayat ini Allah itu memanggil hamba-hambanya yang dicintai, hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku, ingatlah wahai hamba-hambaku yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, sudah diwajibkan atas kalian semua berpuasa, seperti halnya orang-orang sebelum kalian, seperti halnya orang-orang sebelum kalian juga sama diwajibkan berpuasa, agar supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ini yang bisa mendengar, ya juga hamba-hamba Allah yang oleh Allah dikaruniai bisa mendengar. Dan ini mahal, tidak semua bisa mendengar. Ketika ayat ini dibaca, tidak semua bisa masuk menyentuh hati. Wahai hamba-hamba yang beriman, kadang-kadang ya tidak bisa mendengar. Terbukti masih berat dan susah ketika ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan cek poso pisan. Ya, kalau disebutkan ini, katanya ada yang bilang bulan Ramadan cek poso pisan jadi ini. Ya, ya memang bulannya Ramadan itu bulan puasa, ya seperti itu, dan itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang dicintai, yang disayangi. Ya, berarti yang senang kalau ada bulan Ramadan datang, berarti hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam satu hadis yang masyhur, barang siapa yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk nerakanya Allah. Alhamdulillah. Maka kita harus melatih diri kita, bagaimana supaya kita merasa senang, merasa bahagia ketika ada bulan Ramadan. Senangnya luar biasa. Apalagi kalau kita bersama-sama berbuka ya, dengan menu yang sama, dengan waktu yang sama, apalagi dengan tempat yang sama, rasa senangnya ngumpul jadi satu. Akhirnya rasa senangnya itu di sini. Ya, semua merasakan senang dengan adanya bulan Ramadan. Itulah mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah karuniai keimanan di dalam hatinya. Maka beruntunglah dan bersyukurlah kita semuanya yang mendapatkan rasa itu. Mudah-mudahan menjadikan kita khusyuk di dalam menjalankan puasa sampai akhir bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Kita lanjut. Wan naf'u lil muslimin. Yang kedua, selain iman kepada Allah, memberi manfaat kepada orang Islam, sesama muslim. Kita itu dengan sesama muslim ada hak. Kalau tetangga, selain hak sesama muslim, hak jiran, hak tetangga. Ya, ada hak muslim, ada hak tetangga, kemudian ada hak basyariyah, ada watoniyah. Ya, basyariyah itu sesama manusia.
Kalau wataniyah sesama tanah air, sesama rakyat Indonesia. Nah itu masing-masing punya hak. Kalau muslim ini berarti ada 4 haknya. Yang apalagi yang tetangga, apalagi yang saudara, banyak haknya. Memberi manfaat ini juga sangat luas. Dari bahasa wanaf'u, memberi manfaat. Ini sangat luas sekali. Kita memberi manfaat kepada orang Islam. Bisa saja di sini dijelaskan bil maqali, dengan kata-kata atau dengan ucapan, au bil jahi utawa kelawan pangkat, ya, bil maqali kelawan ucapan, au bil jahi utawa kelawan pangkat, au bil mali utawa kelawan bondo, au bil badani utawa kelawan awak badan. Jadi memberi manfaat kepada sesama muslim itu dari berbagai cara. Ya, bisa kita membantu sesama muslim dengan nasihat, dengan kata-kata. Ketika ada seseorang yang membutuhkan nasihat, kita perlu memberi nasihat yang bermanfaat, yang adem, yang bisa menjadikan saudara kita itu keluar dari masalah atau keluar dari rasa galaunya. Mungkin butuh nasihat, butuh kata-kata. Tapi kadang-kadang seseorang itu tidak butuh kata-kata, tidak butuh nasihat kadang-kadang. Jadi yang dibutuhkan itu ya cuma perhatian, memahami situasinya. Kadang-kadang dinasihati malah tidak masuk. Butuh bantuan dari segi kekuasaan, ya, misalkan au bil jahi ini, utawa dengan pangkat, dengan kedudukan. Jadi misalkan dari pemegang kekuasaan, ya katakanlah di kampung ya RT, RW, itu bisa digunakan untuk memberi manfaat kepada sesama muslim. Dari kekuasaannya itu mungkin membantu dengan mensosialisasikan bantuan, ya, dengan memberikan bantuan atau memberikan tenaga, solusi yang berbentuk tenaga dan lain sebagainya. Ini tidak butuh kata-kata, tapi butuh perbuatan, butuh action, butuh kerja, seperti itu. Au bil mali utawa dengan harta, dengan bondo, memberi manfaat dengan harta. Ya misalkan memberi sumbangan, memberi santunan, atau bahkan di bulan Ramadan memberi takjil, memberi makan, buka bersama. Nah ini termasuk contoh memberi manfaat kepada sesama muslim. Au bil badani, atau dengan awak, dengan jasad, dengan tenaga yang tadi sudah saya sebutkan. Nah ini nilainya tidak ada bandingannya dibanding yang lain. Jadi sejajar setelah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya bisa kita pahami seperti ini. Andaikan seseorang itu iman kepada Allah, misalkan kaya raya atau punya segalanya, punya kemampuan, tapi tidak pernah melakukan yang namanya wan naf'u lil muslimin, tidak pernah memberi manfaat kepada sesama muslim. Ini artinya dia tidak melakukan hal yang lebih utama. Walaupun kaya, walaupun punya segalanya, tapi tidak pernah melakukan apa-apa buat orang lain. Tidak pernah memberi nasihat, tidak pernah membantu,
tidak pernah memberi, sedekah dan lain sebagainya. Artinya keimanannya belum sempurna, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala juga belum sempurna karena belum bisa memberi manfaat kepada sesama muslim. Jadi keimanan itu bisa sempurna jika seseorang itu bisa memberi manfaat kepada sesama muslim, kepada saudaranya. Kita lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha la yanwi dzulma. Man utawi sapane wong iku asbaha isu-isuan sapa man utawa manjing isu sapa man la yanwi halih ora niat sapa man adzulma ing nganiaya. Barang siapa yang ketika masuk waktu pagi tidak ada niat zalim, menganiaya ala ahadin ing atase wong suwiji dengan siapa saja. Jadi ketika waktu pagi bangun tidur subuh, seseorang yang bangun itu tidak ada niat sedikit pun ingin menzalimi seseorang. Ini baru niat loh ini. Ya, baru niat. Niatnya tidak akan menzalimi saudaranya. Tidak akan menzalimi seseorang sedikit pun. Ini bahasanya ahadin. Seseorang, tidak disebutkan muslim atau non muslim. Apa kata Rasulullah? Ghufira lahu majana. Ghufira maka den ngapura sapa lahu man. Kula ulangi, ghufira maka den ngapura lahu keduwe man apa madosa jana kang nglakoni, kang wis nglakoni ala sapa man. Sapa ahad. Ghufira maka den ngapura sapa lahu keduwe ahad apa madosa jana kang wis nglakoni sapa ahad ing ma. Jadi orang yang pagi-pagi bangun tidur tidak ada niat, niatnya tidak akan menzalimi seseorang, ya ini sudah diampuni oleh Allah dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sungguh luar biasa Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih niat saja, niat tidak akan menzalimi kepada seseorang, sudah diampuni dosanya. Apalagi diwujudkan benar-benar tidak menzalimi. Kita lanjut. Waman utawi sapane wong iku asbahalaman isu-isuan sapa man yanwi ya, kita ulang. Waman utawi sapane wong iku asbahalaman isu-isuan sapa man yanwi halih niat sapa man nusratal mazlumi ing nulungi wong kang den zalimi wa qadha hajatil muslimi lan nekani kebutuhane wong muslim kanat mongko ana iku lahu keduwe man ana iku kaajri hajatin kaya dene ganjarane wong kang haji mabruratin kang den terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya barang siapa yang ketika pagi niatnya, jadi ketika pagi punya niat akan menolong orang yang dizalimi. Jadi pagi-pagi bangun tidur dia punya niat ingin menolong orang yang dizalimi, ya. Pagi-pagi sudah punya kerentek di hati, siapa nanti yang saya lihat ada orang yang dizalimi akan saya tolong. Orang dizalimi itu ya orang dianiaya, termasuk orang yang terkena fitnah, yang dianiaya orang lain, ya. Punya niat saja belum melakukan. Wa qadha hajatil muslimilan niat
nekani kebutuhane wong muslim, niat akan memenuhi kebutuhannya orang muslim, punya niat saja dulu ya, belum melakukan, ini masih niat ya, masih pagi, bangun pagi itu masih niat saja. Nanti kalau ada orang yang membutuhkan sesuatu, di hati punya niat akan membantu ya, akan memenuhi kebutuhannya orang Islam. Nah, orang yang punya niat seperti itu, dia kanat lahu ka'ajri hajatin, dia sudah mendapatkan pahala seperti orang haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasa. Padahal haji mabrur itu bukan sembarangan haji ya, banyak sekali syarat-syarat menjadi haji yang mabrur ya, di antaranya yang paling berat itu syaratnya harus punya sangu ya, itu diantaranya ya. Kalau tidak punya sangu ya tidak bisa haji, kalau tidak bisa haji ya tidak bisa mabrur. Itu berat bagi orang yang tidak punya sangu, apalagi sangunya harus halal, berat sekali lagi, berat lagi, sangunya harus halal dan hajinya harus ikhlas lillahi ta'ala, ingin beribadah, tidak ada niat macam-macam yang lain ya. Ini agar mendapatkan haji yang mabrur. Banyak sekian kisah tentang haji yang sebanyak itu. Dulu ada kisah orang yang haji sebanyak itu tidak ada yang mabrur ya, justru yang mabrur itu malah orang yang tidak berangkat tapi uangnya disedekahkan untuk membantu orang lain, untuk membantu orang lain yang kelaparan, membantu orang lain yang membutuhkan, malah justru mendapatkan pahala haji mabrur. Ya kayak ini, justru yang mendapatkan pahala haji mabrur orang yang punya niat membantu saudaranya yang muslim, atau niat membantu orang yang dizalimi, sudah mendapatkan pahala haji mabrur. Ya, mudah-mudahan yang haji juga mendapatkan haji yang mabrur. Sudah susah payah berangkat, kalau tidak mendapatkan kan kasihan. Tapi itu kan yang memberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semua berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan siapapun di antara kita yang berangkat haji, mudah-mudahan mendapatkan pahala haji mabrur. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan. Waqala lan dawuh. Ya, tadi di atas juga ada dua ya, ada dua kata-kata. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Ahabbul ibadi, dawuhnya Rasulullah, ahabbul ibadi utawi luweh den demeni dening pira-pira kawula, utawi luweh perkara kang luweh den demeni pira-pira kawula ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. Artinya yang Allah sangat senang ketika seorang hamba itu melakukan sesuatu. Seorang hamba ketika melakukan sesuatu itu paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Iku angfa'un nasi, luweh manfaatani manusa lin nasi maring manusa kang liya. Nah ini amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketika dilakukan oleh seorang manusia siapapun, di sini tidak dijelaskan oleh mu'alif, oleh Rasulullah bahkan ya, tidak dijelaskan manusianya itu orang yang beriman atau bukan. Yang jelas manusia ketika melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama manusia itu paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kadang-kadang orang yang melakukan itu orang yang belum beriman. Orang yang belum beriman melakukan sesuatu, tapi sesuatu yang dilakukan ini yang disenangi oleh Allah. Itu bisa menjadikan orang tersebut menjadi beriman. Kadang-kadang ada orang yang belum beriman kepada Allah, tapi senang membantu sesama manusia. Ya, sering senang membantu dengan saudara, dengan tetangga, dengan siapa sajalah yang membutuhkan bantuan. Nah, ini Allah senang. Kadang-kadang lewat inilah Allah membuka, memfutuh, memberi keimanan kepada seorang hamba ini. Ada kisah ketika ada seorang hababah syarifah dengan beberapa anaknya yang minta pertolongan. Setelah beberapa orang dimintai pertolongan tidak menolong, kemudian justru bertemu dengan non-muslim yang justru menolongnya. Nah, sehingga Allah memberi hidayah kepada orang yang menolong itu, walaupun sebelumnya tidak beriman, akhirnya beriman dan Allah menyiapkan surga baginya. Ini banyak kisah-kisah seperti itu. Jadi tolong menolong itu sesama manusia, tidak peduli dengan sesama muslim atau bukan sesama muslim. Oke, kita habiskan hadisnya, besok kita lanjut. Wa afdalul a'mali utai luweh utamane amal ikut khaulus sururi, manjengaken kebungan ngala qalbil mukmini ing atase atine pira-pira wong mukmin. Yatrudu halih nulak sapa man anhu saking mukmin du'an ing luwe. Au yakshifu utawa ngilangake sapa man anhu saking mukmin kurban ing susah. Au yaqdi utawa nekani sapa man lahu maring mukmin dainan ing utang atau membayar hutang. Ya, kita lanjutkan besok karena waktunya sudah mendekati berbuka dan ini tidak bisa ditawar lagi. Kalau sudah waktunya buka, otomatis kita akan merasakan bahagia bersama. Oke, mari kita doa bersama dengan doa buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu. Dhahabat dhama'u wabta'atil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul